apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Le Salong, mata Swen berbinar dan ia teringat dua pecahan peta dan liontin giok berwajah hantu misterius yang ia percayakan kepada Ching Wuchen. Jika pecahan-pecahan itu bisa diuraikan, keduanya mungkin akan mengarah ke dua reruntuhan kuno dengan ruang-ruang terpisah. Lokasi yang ideal. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir disergap oleh istana obat saat berlatih dan berburu harta karun. Mengenai cara kembali, siapa yang tahu di mana jalan keluar menuju runtuhan kuno itu? Swen segera mengeluarkan komunikatornya. Saya akan menghubungi Ching Wuchen sekarang juga untuk menanyakan bagaimana proses penguraiannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Lapor, tetua keempat klan iblis meminta pertemuan. Tetua keempat klan iblis? Apa yang tetua keempat klan iblis lakukan di sini? Sebuah isyarat niat baik, sebuah aliansi. Silakan masuk. Sesaat kemudian, tetua keempat klan iblis berpakaian biru langit, pendek, namun luar biasa berotot, memasuki aula. Swen dan yang lainnya sudah berdiri untuk menyambutnya. Setelah bertukar sapa singkat di depan aula utama istana obat, tetua keempat tersenyum dan mengangguk. Rasa iri terpancar di matanya yang dalam dan tajam. Ia membuka surat itu, mengungkapkan bahwa surat itu dari King Lin sendiri. Jadi Swen tak kuasa menahan rasa cemas. Mengapa King Lin menulis? Apakah sesuatu terjadi pada King Lin? Swen terus membaca dengan cemas. Matanya terbelalak tak percaya. Leluhur klan monster ingin bertemu dengan saya. Setelah membacanya ulang dan memastikannya tanpa keraguan, Swen pulih dari keterkejutannya. Melupakan etiket, ia menarik lengan baju tetua keempat klan iblis dan bertanya. Tetua keempat, tahukah Anda mengapa leluhur ingin bertemu dengan saya? Tetua keempat tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kita tahu apa yang dilakukan leluhur? Lalu dengan senyum tipis dan berkata, bukankah Anda akan tahu begitu sampai di sana? Shen mengangguk. Lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kediaman leluhur seharusnya tidak di kota Cusi, kan? Tetua keempat tercengang, sudah menjadi rahasia umum bahwa leluhur klan monster tidak pernah tinggal di kota Cusi. Mengapa Swen bertanya begitu? Meskipun tidak yakin dengan Net Soyen, tetua keempat mengangguk. Akhir-akhir ini banyak wajah asing di sekitar Xiumensen saya. Shen mengoceh. Tetua keempat klan iblis merutan kening. Seseorang ingin mencelakai Anda, istana obat. Shen mengangguk, matanya tertuju pada tetua keempat. Ia berharap dari reaksi mereka untuk mengetahui sikap klan monster atau lebih tepatnya leluhur mereka terhadapnya untuk mengukur apakah rencananya layak. Namun tetua keempat tidak membiarkan Soyen melihat apa yang diinginkannya. Ia hanya berkata, pemimpin klan Xiao, Anda terlalu khawatir. Ada lubang cacing teleportasi di dalam kota Cusi yang mengarah langsung ke inti wilayah klan monster. Swen tahu bahwa kota Cusi memiliki lubang cacing teleportasi yang mengarah langsung ke inti wilayah klan monster. Sesampainya di sana, lubang itu kemungkinan besar tidak akan menimbulkan masalah. Tidak ada faksi yang berani begitu ceroboh di inti wilayah klan monster. Namun ia masih kecewa karena tidak bisa melihat apa yang diinginkannya dari reaksi tetua keempat. Namun ia tersenyum dan berkata, bagus sekali, tetua keempat, leluhur telah mengundang saya, jadi saya tidak berani mengabaikan mereka. Jadi kita akan berangkat sekarang. Bagaimana kalau Anda yang memimpin jalan? Shen bergegas maju, berharap mendapatkan perlindungan tetua keempat. Berdasarkan dugaan hubungannya dengan para leluhur klan monster, dan dengan demikian menyelesaikan kesulitan Xiumensen saat ini. Soyen dan tetua keempat iblis mengobrol dan tertawa, memasuki lubang cacing yang mengarah langsung ke wilayah klan monster.
Kemudian sesosok putih muncul di sudut dinding di dekatnya, dan itu adalah Danyan. Mengapa Soyan ditemani oleh tetua keempat klan iblis ke klan monster? Mungkinkah itu undangan dari Raja Monster? Danyan bertanya-tanya, namun Danyan segera menepis spekulasinya. Tidak mungkin. Jika Raja Monster mengundangnya, dia bisa saja mengirimkan surat. Mengapa tetua keempat klan iblis datang sendiri? Lagi pula, seharusnya tidak ada hubungannya dengan gadis suci. Memikirkan hal ini, ekspresi Dayan membeku dan ia merasa ngeri. Mungkinkah leluhur klan monster yang mengundangnya? Ya, pasti itu. Kalau tidak, tetua keempat klan iblis tidak perlu bersikap sopan kepada Soyan. Danyan yang tak berani bertindak gegabah lagi, murka, wajahnya memucat. Ia tak mengerti mengapa leluhur klan monster begitu menyayangi Soyan. Ia tak percaya pada apa yang disebut hubungan itu. Bagaimana mungkin seorang manusia yang baru tiba di benua Dodi memiliki hubungan dengan leluhur klan monster yang tak pernah muncul selama puluhan ribu tahun? Perlahan-lahan ia menenangkan diri, tertiup angin sepoi-sepoi dan bibir Daniel melengkung membentuk senyum dingin. Saya tak percaya Anda bisa tinggal bersama klan iblis selamanya. Matanya tiba-tiba berkilat penuh niat membunuh. Kemudian Daniel berpikir, bagaimana jika Soyan selalu meninggalkan kota suci seperti ini? Sepertinya saya harus menemukan aliansi bayangan. Aliansi bayangan sedang melacak keberadaan Soyan. Soyan akan saya pastikan Anda mati di tangan saya. Daniel pergi dengan tubuh menggigil. Angin masih bertiup menggigit tulangnya. Tetua keempat klan iblis mengantar Soyan ke kaki gunung Kingfei, tempat para leluhur tinggal, lalu berhenti. Leluhur lebih menyukai ketenangan dan kedamaian, jadi saya tidak akan menemani Anda mendaki gunung, kata tetua keempat klan iblis itu, menanggupkan tinjunya sebelum pergi. Disambut anggukan terima kasih Soyan. Pegunungan itu segelap tinta dan jalan setapak di puncak gunung dipenuhi hutan jamrud. Pohon-pohon pinus yang lebat menyerupai payung raksasa. Cabang-cabangnya yang tumpang tindih hanya menyaring bayangan yang tersebar. Sesekali kicau burung di kejauhan semakin menambah ketenangan hutan. Namun seindah apapun pegunungan dan hutan, atau senyaman apapun anginnya, semua itu tak mampu menghilangkan keraguan yang mengganjal di hati Soyan. Tempat tinggal mencerminkan kondisi pikiran seseorang. Dari tempat leluhur tinggal, jelas bahwa hatinya tak lagi terbelenggu oleh pertikaian dunia. Mengapa ia memanggil saya kali ini? Akhirnya mencapai puncak gunung. Soyan mengintip melalui kabut tebal dan tipis untuk melihat seorang wanita cantik berdiri tak jauh darinya. Gaunnya berkibar tertiup angin. Wajah, mata, dan hidungnya begitu indah tanpa celah. Leluhur itu tampak begitu muda. Wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Mungkinkah ini efek ramuan permajaan? Memikirkan ini, Soyan ragu. Wanita cantik itu tak lain adalah leluhur iblis. Sambil menatap Soyan, senyum tipis muncul di wajah leluhur monster. Senyum ini begitu memikat. Senyum ini dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Soyan bergegas maju dan berkata dengan nada meminta maaf. Kicauan tonggoret membuat hutan semakin sunyi. Kicauan burung membuat gunung semakin terpencil. Gunung ini begitu indah. Saya Soyan bernostalgia dengan pemandangan gunung. Dan saya sungguh minta maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Leluhur monster hanya tersenyum dan berkata, kicauan tonggoret membuat hutan semakin sunyi. Kicauan burung membuat gunung semakin terpencil. Deskripsi yang sangat tepat. Saya tak menyangka Anda ternyata orang yang begitu berbakat. Maafkan saya karena telah mempermalukan leluhur. Soyan sedikit tersipu. Ia telah menjiplak puisi ini dari dunia asalnya. Dan pujian dari leluhur iblis secara naluriah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan. Leluhur iblis mengangguk setuju lalu mendesah. Sayang sekali, tidak banyak anak muda zaman sekarang yang memahami kerendahan hati. Anda terlalu baik, leluhur.
Wajah Xiaoyan semakin memerah dan ia segera melepaskan tinjunya untuk mengganti topik pembicaraan. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda terakhir kali, leluhur, tetapi saya sedih karena harus mencari tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Jadi saya sangat malu. Rasa terima kasih Xiaoyan kepada leluhur monster tulus, namun ia juga mencoba mencari tahu alasan sebenarnya atas bantuannya. Oh, leluhur monster menatap Xiaoyan dengan penuh minat dan bertanya dengan senyum tipis. Lalu bagaimana Anda ingin membalas budi saya? Xiaoyan terdiam. Ia tidak bisa memikirkan apa yang dibutuhkan leluhur monster. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia berkata dengan jujur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dibutuhkan leluhur atau apa yang leluhur butuhkan dari saya. Namun jika leluhur membutuhkan saya, silakan bertanya. Sekilas kilatan cahaya melintas di mata leluhur monster. Ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, saya akan mengingat janji Anda. Lalu setengah bercanda dan setengah serius, ia menambahkan. Jangan mengingkarinya nanti. Ini bukan makhluk agung dari benua Dodi. Ia jelas hanya seorang tetua biasa, baik hati dan ramah. Hati Xiaoyan yang tegang pun mengendur. Sambil terkekeh, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Maaf leluhur, mengapa Anda memanggil saya ke sini kali ini? Leluhur monster menatap Xiaoyan, senyumnya perlahan memudar. Jantung Xiaoyan hampir copot, lalu ia berkata penuh arti. Hubungan Anda dengan King Lin sepertinya rumit. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Mungkinkah leluhur monster telah mengetahui hubungannya dengan King Lin? Seharusnya tidak begitu. Xiaoyan segera mengingat setiap detail, mulai dari kedatangan Kaisar Monster ke Istana Xiu untuk menjemput King Lin, hingga kedatangan King Lin ke Istana Dan untuk mendukungnya. Ia merasa yakin tidak ada kekurangan yang tersisa. Mungkinkah leluhur itu sedang mengujinya? Namun Xiaoyan segera menepis kemungkinan itu. Seorang Kaisar Du bintang 9 tidak akan sebosan itu sampai mengirim tetua keempat jauh-jauh untuk mengujinya. Ia pasti telah menemukan sesuatu. Xiaoyan termenung ketika mendengar leluhur iblis itu berkata dengan tenang. King Lin telah menceritakan semuanya kepada saya. Hati Xiaoyan bergetar. Seluruh tubuhnya menegang dan ia pun mengungkapkan kekhawatirannya kepada King Lin. Bagaimana keadaan King Lin sekarang? Leluhur monster tidak berkata apa-apa, hanya menatap Xiaoyan dengan tenang. Tapi Xiaoyan juga tersadar. Dengan mengajukan pertanyaan itu, memanggil gadis suci klan monster itu dengan namanya dan menunjukkan kepedulian yang begitu besar terhadap situasi King Lin saat ini. Bukankah ia telah menyalahkan dirinya sendiri? Sekarang, setelah hubungannya dengan King Lin terbongkar, ia harus menghadapinya dengan tenang. Bahkan jika itu berarti menerima hukuman terberat dari klan monster, bahkan mengorbankan nyawanya. Selama leluhur monster tidak mencelakai King Lin, ia akan bersedia melakukannya. Melihat kepanikan sesaat Xiaoyan sebelum tatapannya tenang, leluhur monster merasa sangat lega dan tersenyum puas. Namun senyum leluhur monster membuat Xiaoyan agak bingung. Bukankah gadis suci dilarang menikah? King Lin dan dirinya telah melakukan hubungan, melanggar kesucian gadis suci itu. Jadi mengapa leluhur monster masih bisa tersenyum? Apakah dia tertawa terbahak-bahak? Namun, sejak mereka bertemu hingga sekarang, leluhur iblis itu tampaknya tidak berniat menuduhnya. Leluhur, bagaimana sebenarnya sikap Anda? Melihat Xiaoyan yang tadinya telah mengumpulkan keberaniannya, kembali bingung. Senyum leluhur monster menjadi lebih jenaka. Setelah meluruskan ekspresinya, leluhur klan monster berkata perlahan. Jangan khawatir, King Lin baik-baik saja. Dia masih gadis suci klan monster yang dikagumi semua orang. Melihat Xiaoyan menghela nafas panjang, leluhur klan monster merasa lebih lega dan berkata dengan ramah. Saya tahu Anda pasti bingung dan ingin tahu mengapa saya tidak menghukum Anda. Melihat sudut mulut Xiaoyan berkedut, mengetahui bahwa Xiaoyan pasti sangat bingung dengan hal ini, leluhur klan monster bertanya. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan di istana obat hari itu? Apakah leluhur ingin mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan saya?
Hati Suen terangkat, tetapi ia tampak tidak terlalu penasaran. Sebaliknya, ia tampak tenang kembali. Ia menatap leluhur klan Monster dan merasa tebakannya di dalam hatinya sedikit demi sedikit terbukti. Melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, leluhur klan Monster mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata, "Memang, dilihat dari ekspresi Anda sepertinya memiliki gambaran yang samar." Ia kemudian tidak menjelaskan lebih lanjut, melainkan berkata dengan samar, "Justru karena inilah saya tidak mengejar Anda karena menodai kemurnian gadis suci klan Monster. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati." Leluhur iblis menggertakkan giginya saat mengucapkan kalimat terakhir. Hawa dingin menusuk tulang, tapi Xiaoyan tidak menghiraukannya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada pertanyaan yang menggelitiknya. Ternyata bantuan leluhur Monster dan fakta bahwa ia terhindar dari masalah terkait hubungannya dengan King Lin. Semua berkat rahasianya. Setelah hening lama, Xiaoyan akhirnya tersadar dan buru-buru menangkupkan rasa terima kasih. Junior berterima kasih kepada Luhur, dan saya juga berterima kasih atas nama King Lin. Leluhur Monster mendengus pelan, menatap Xiaoyan dengan tatapan seorang tetua yang baik hati, sedang memarahi seorang yang lebih muda. Seolah terhibur, Xiaoyan mencodongkan tubuh ke depan dengan senyum nakal, matanya memohon. "Leluhur, sebenarnya saya tidak sepenuhnya paham tentang asal-usul yang saya ceritakan pada Anda. Hanya melalui pengalaman, saya bisa menebaknya samar-samar. Bisakah Anda menjelaskannya dan menjernihkan kebingungan saya?" Leluhur Monster menggelengkan kepalanya. "Sedikit tebakan saja sudah cukup." Kemudian sambil menunjuk langit dan berkata, "Rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Mengetahui terlalu banyak sebelum waktunya mungkin tidak baik untuk Anda." Meskipun Xiaoyan merasa sedikit frustasi, namun ia juga tahu bahwa manusia itu malas dan bergantung. Leluhur Monster itu benar. Beberapa hal memang tidak baik untuk diketahui terlalu banyak. Ia segera mengganti topik pembicaraan, matanya berbinar-binar penuh harap. "Karena leluhur tidak menyalahkan saya, bolehkah saya mengumumkan hubungan saya dengan King Lin?" Leluhur Monster menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" Xiaoyan merutkan kening dan cemas. Mungkinkah leluhur Monster hanya tidak ingin melanjutkan masalah ini, tetapi tidak mengizinkannya dan King Lin bersama? "Apakah Anda cemas?" Leluhur itu tersenyum meyakinkan Xiaoyan. "Kapan Anda pernah mendengar tentang seorang gadis suci klan yang menikah? Jika Anda ingin mematahkan presiden ini, tidak cukup banyak lulus ujian saya. Anda harus membuktikan kepada seluruh klan Monster bahwa Anda layak menikahi gadis suci." Xiaoyan sangat gembira. Ternyata mereka tidak bermaksud memisahkannya dari King Lin. Mereka hanya punya syarat. Selama ada syarat, semuanya akan mudah. Jadi dia buru-buru bertanya, "Apa yang harus saya lakukan agar layak menikahi gadis suci?" Saya harap leluhur bisa menjelaskannya dengan jelas. "Kekuatan. Kekuatan seperti apa?" "Bintang 8. Xiaoyan mengangkat alis, merasa lega. Ia mengira leluhur klan Monster akan meminta bintang 9. Melihat fakta bahwa leluhur klan Monster adalah satu-satunya Dodi bintang 9 di seluruh benua Dodi, ia tahu betapa sulitnya menembus bintang 9. Jika dia harus mencapai bintang 9 untuk menikahi King Lin, ia tak akan yakin sedikit pun. Tapi jika hanya bintang 8, ia bisa yakin sepenuhnya. Ia sudah berada di tahap tengah alam bintang 7, sekalipun ia tak lagi bisa menemukan 3 benda langka untuk diserap. Ia masih bisa mencapainya hanya dengan menyerap inti sihir tingkat tinggi. Meskipun inti sihir tingkat tinggi langka dan mahal, apakah uang menjadi masalah baginya? Namun, ia tak berani menunjukkan kegembiraannya, jadi ia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Melihat Xiaoyan menatapnya tajam dengan raut wajah yang agak getir, leluhur klan iblis itu berkata dengan nada kesal, "Apa? Alam bintang 8 membuat Anda takut? Anda tidak punya ambisi. Dengan kemampuan spesial Anda, menembus alam bintang 8 seharusnya mudah. Saya tidak meminta Anda untuk menembus alam bintang 9, yang sangat sulit setelah bencana kuno."
Shen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh penempa suci kuno Feng Lingzi di runtuhan kuno Gunung Qinglin. Rasa penasarannya muncul dan ia bertanya, mengapa begitu sulit menembus alam bintang 9 setelah bencana kuno? Melihat leluhur iblis menatapnya tanpa berkedip seolah menimbang-nimbang apakah akan mengungkapkan alasannya atau mungkin bertanya-tanya apakah ia memang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Hati Shen tergerak dan ia berbisik. Setahu saya, belum ada yang berhasil menembus level 9 bintang sejak bencana kuno. Tatapan leluhur monster beralih dan ia menatap Shen sekali lagi sebelum mengangkat pandangannya ke langit yang tinggi. Setelah jeda yang lama, leluhur monster mengalihkan pandangannya dan perlahan menjelaskan alasan kepada Xiuyan. Ternyata sebelum bencana kuno kesengsaraan Kaisar Bintang 5 tidak sedahsyat sekarang. Bagaikan jurang yang tak terlampaui. Dulu, kebanyakan Dodi dapat dengan mudah mengatasinya. Menerobos ke level bintang 9 pun tak berbeda. Selama seseorang mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan, selamat di kesengsaraan Kaisar Bintang 9 akan membawanya menjadi Dodi Bintang 9. Akibatnya banyak Dodi dengan rentang hidup yang hampir tak terbatas berhasil menembus alam bintang 9 dan bahkan beberapa setelah kultivasi yang panjang mencapai puncak bintang 9. Dengan demikian pertanyaannya menjadi mendesak. Bagaimana seseorang bisa mencapai terobosan ke alam dosian yang lebih tinggi? Tapi tak seorang pun tahu. Puncak bintang 9 tampaknya merupakan batas kultivasi Dodi. Langit-langit yang menjulang tinggi di atas mereka. Akibatnya, tanpa melakukan apapun selain menikmati kesenangan, minuman, dan hiburan, menyanyikan kepribadian mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik dan psikologis. Para Dodi bintang 9 tidak memiliki ambisi dan mulai bertindak gegabah. Para iblis khususnya mampu meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap inti sihir, berkembang jauh lebih cepat daripada manusia dan monster. Seiring jumlah Dodi bintang 9 secara bertahap melampaui jumlah manusia dan monster, mereka memendam ambisi untuk menguasai seluruh benua Dodi di bawah kendali mereka. Tentu saja manusia dan monster menolak untuk tunduk, dan karena tidak mampu, mereka bergabung untuk melawan iblis. Kekuatan penghancur Dodi bintang 9 sangat mengerikan. Satu lambaian tangannya dapat meretakkan gunung dan menguapkan sungai. Perang menaklukkan dan perlawanan berubah menjadi bencana yang menghancurkan dunia. Dengan benua Dodi di ambang kehancuran, Dosian turun tangan untuk meredakan bencana tersebut. Untuk mencegah benua Dodi terulang kembali, Dosian menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mengubah aturan promosi Dodi. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 menjadi jauh lebih sulit, dan mereka yang gagal mencapai tingkat Bintang 5 dalam 50.000 tahun akan diputus nyawanya dalam 50.000 tahun. Untuk mencapai tingkat Bintang 9, Dodi Bintang 8 tidak hanya perlu mencapai tingkat Doki Bintang 9, tetapi juga mencapai pencerahan. Bagaimana Dodi Bintang 8 mencapai pencerahan? Dan prinsip apa yang perlu dikuasainya untuk mencapai tingkat bintang 9? Masih belum diketahui. Tidak heran, tidak ada Dodi bintang 9 yang muncul sejak bencana kuno. Tapi Xiuyan sangat gembira mendengarnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa mencapai level Dodi bintang 9 membutuhkan pencerahan. Namun Xiuyan menghadapi dilema baru. Bagaimana dengan semua Dodi bintang 9 lainnya? Sehebat apapun perang antara ketiga klan, mustahil semua Dodi bintang 9 musnahkan. Mungkinkah Dosian untuk menulis ulang aturan benua Dodi telah memusnahkan semua Dodi bintang 9 dalam proses menenangkan bencana? Seberapa dingin dan kejamnya Dosian itu? Memikirkan hal ini, keringat dingin menetes dari dahi Xiuyan. Tetapi jika memang begitu, bagaimana leluhur klan monster bisa lolos dari bencana ini? Atau apakah leluhur klan monster belum menjadi Dodi bintang 9 pada saat itu?
dan telah mencapai pencerahan dan terobosan ke level bintang 9 di bawah aturan promosi yang baru. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini. Nafas leluhur klan monster tiba-tiba menjadi cepat, seolah-olah ia masih takut. Dadanya naik turun, wajahnya tampak lega. Setelah ragu sejenak, leluhur klan monster akhirnya menjawab. Kemurahan hati Dosianlah yang membuat saya selamat. Kenapa hanya Anda? Keraguan Xuan kembali muncul, dan segala macam spekulasi liar mulai terbentuk di benaknya. Hanya dengan melihat ekspresi Xuan dan cara dia memandangnya, dia tahu apa yang dipikirkan Xuan. Leluhur iblis itu memelototi Xuan, matanya dipenuhi amarah. Apa yang Anda bayangkan? Saya bukan satu-satunya Dodi bintang 9 yang masih hidup. Klan iblis dan manusia juga punya satu. Xuan tercengang. Ras manusia dan ras iblis masing-masing punya Dodi bintang 9. Ini adalah rahasia yang mengejutkan. Dan jika leluhur monster tidak ingin membuktikan ketidakbersalahannya, dia tidak akan pernah mengungkapkannya. Setelah beberapa lama, Xuan kembali tenang dan berspekulasi. Menyisakan satu Dodi bintang 9 untuk masing-masing ras manusia, iblis dan monster. Saya rasa Dosian menginginkan leluhur dan 2 Dodi bintang 9 dari ras manusia dan iblis untuk bersama-sama menjaga ketertiban di benua Dodi. Leluhur monster mengangguk tanda setuju. Tapi, Xuan ingin bertanya. Bukankah Dosian khawatir bahwa ketiga Kaisar Do bintang 9 yang jauh dari menjaga ketertiban di benua Dodi justru akan mengganggunya? Dengan kekuatan Dodi bintang 9, mereka bisa mewujudkan segalanya dengan mudah. Jika kekuatan di luar 3 ras manusia, iblis dan monster ingin berkembang dan makmur, bukankah mereka harus bergantung pada manusia, iblis dan monster? Kalau tidak, jika mereka tidak patuh pada ketiga ras atau jika terjadi konflik kepentingan atau jika ketiga ras tidak menyukai mereka, mereka bisa langsung dimusnahkan. Namun Xiaoyan tidak berani bertanya langsung karena akan dianggap tidak sopan kepada para leluhur. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Leluhur iblis itu tersenyum. Siapapun pasti akan memikirkan hal ini. Jadi mengapa para Dosian tidak akan memikirkannya? Oleh karena itu, para Dosian telah menetapkan aturan ketat khusus untuk Kaisar Do bintang 9. Kecuali terjadi bencana, Dodi bintang 9 tidak boleh menyerang Dodi selain bintang 9 atau mereka akan musnah. Xuan menghela nafas lega dan di saat yang sama mengerti mengapa kepala istana alkimia berani berunding dengan leluhur iblis untuk membebaskan Sun Er. Dia kemudian bertanya, jadi para Dosian selalu mengawasi benua Dodi? Kesempatan yang tampaknya langka ini membuat Xuan ingin sekali mengklarifikasi semua pertanyaannya. Kenyataannya, pertanyaan Xuan memiliki makna yang mendalam. Ia dan Xiao Mansion berada di bawah pengawasan ketat Istana Obat. Setiap gerakan akan penuh bahaya. Mereka terjebak dalam situasi sulit yang tidak dapat diselesaikan, Xiao Mansion sendiri. Jika leluhur monster mengingat hubungannya dengan Dosian, dapat memberinya perlindungan verbal yang terbuka, yang memungkinkannya tumbuh ke bintang 8 melalui latihan keras alih-alih hanya menyesap inti sihir. Lalu mengapa ia perlu takut pada Istana Obat? Namun, leluhur klan monster tidak memahami makna mendalam dari kata-kata Xiaoyan. Ia menatap Xuan dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak itu saya tidak merasakan aura Dosian lagi. Kekuatan Dosian berada di luar pemahaman kita. Xuan merasa sedikit kecewa dan tak berdaya. Ia merutkan bibir dan harus mengumpulkan keberanian untuk berbicara terus terang. Leluhur, mungkin Anda belum tahu. Entah kenapa Istana Obat selalu ingin menyingkirkan saya. Mereka telah mengirim orang untuk membunuh saya beberapa kali dan sebelumnya. Dan sekarang mereka bahkan telah menempatkan mata-mata di sekitar Xiao Mansion, menunggu saya meninggalkan kota Cusi untuk berlatih.
Melihat ekspresi leluhur klan monster, mustahil untuk memastikan apakah ia marah karena istana obat berani menutup telinga setelah ia mengatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan Xiaoyan, atau kesal karena mereka mengganggunya dengan perseteruan yang biasa saja. Xiaoyan sangat gugup dan buru-buru menjelaskan, "Leluhur, bukannya saya takut mati, tapi..." "Cukup!" bentak leluhur monster untuk menyela Xiaoyan. Ia sekarang mengerti. Xiaoyan memintanya untuk menjamin kenaikan pangkatnya ke bintang ke-8. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, dan dengan tatapan yang dalam dan mengintimidasi, ia melototi Xiaoyan dengan dingin berkata, "Apa urusan saya dengan perseteruan Anda dengan istana obat? Jalan menuju Dodi ditempa dengan hidup seseorang. Jika Anda bisa bangkit melalui darah dan api, Anda akan terlahir kembali menjadi makhluk yang kuat. Jika Anda lahirnya binasa, itulah takdir Anda." Kata-kata leluhur monster tiba-tiba terhenti, seolah ia telah mencapai batasnya. Ia menutup matanya seperti fosil dan tetap diam. Kata-katanya seberat palu, menghantam hati Xiaoyan tanpa ampun. Xiaoyan mengangkat matanya ke langit menatap hamparan luas. Seolah-olah tiba-tiba sebuah pencerahan menyadarkannya. Memang, jalan menuju kekuasaan adalah soal hidup dan mati. Tanpa hati yang tak kenal takut, bagaimana seseorang bisa mencapai kemegahan puncak yang tak terbatas? Istana obat mungkin kuat. Tapi lalu kenapa? Bukankah semua upaya sebelumnya untuk mengepung saya berakhir dengan kegagalan? Istana obat. Suatu hari nanti saya akan menghancurkannya di bawah kaki saya. Dan terima kasih telah menempa saya. Dengan tekad yang kuat, ia tak kenal takut. Senyum percaya diri tersungging di bibir Xiaoyan. Ia membungkuk dalam diam kepada leluhur klan monster, berbalik dan terbang menuruni gunung. Leluhur klan monster membuka matanya, memperhatikan dari kejauhan punggung Xiaoyan perlahan menghilang di balik senja yang semakin gelap. Dan tersenyum puas. Meskipun Xiaoyan menganggap ancaman istana obat sebagai batu penajam untuk pertumbuhannya, ia tidak lagi merasa takut atau cemas. Bukan berarti ia akan nekat. Dengan kekuatan klan Xiao saat ini menghadapi badai istana obat secara langsung akan seperti perahu kecil yang terombang-ambing dalam badai yang dahsyat. Rentan ditelan kapan saja. Dalam jangka pendek, semua harapan tertumpu pada Qing Wuchen. Namun Qing Wuchen hanya menjawab, "Kami sedang berusaha memecahkannya. Jangan khawatir." Dan tidak memberikan kabar terbaru. Hal ini membuat Xian kesal. Yang menghabiskan setiap hari duduk gelisah di aula. Merasa gelisah dan tidak dapat menemukan jawabannya. Namun Xiaoyan tidak mendesak Qing Wuchen lagi. Ia tahu memecahkan peta yang belum lengkap dan liontin Giyok, wajah hantu itu tidak akan mudah. Terlebih lagi, sebagai spesialis intelijen, Qing Wuchen pasti menyadari kesulitan yang dihadapi Xiao Mensen saat ini. Dan tidak diragukan lagi sama cemasnya dengan Qing Wuchen. Untuk pertama kalinya, kemajuan pesat Xiao Mensen terasa terhambat. Dan Xiaoyan bukan satu-satunya yang cemas. Semua orang di Xiao Mensen merasakan gelombang kekhawatiran yang sama. Namun mereka semua tahu bahwa terkadang terburu-buru itu sia-sia. Memperkuat diri sendiri adalah hal yang penting. Pada saat ini, Sun Er mengasingkan diri. Dengan kekuatannya yang terbatas saat ini. Dan sama sekali tidak memahami benua Dodi. Betapapun hebatnya dia tidak dapat banyak membantu. Lei Salong, Xiao Zhan, Nan Erming, Jijing, dan Feng Feng mencurahkan lebih banyak energi untuk melatih dan mengolah tim mereka masing-masing. Yani memfokuskan energinya pada hubungan dan interaksi dengan berbagai faksi, terutama memperkuat hubungannya dengan Huoli agar tetap mendapat informasi tentang pergerakan istana obat. Xiaoqi yang sudah mahir mengurus rumah tangga, mengambil alih hampir semua tugas. Xiaoyou pergi ke wilayah baru untuk mengerjakan pembangunannya. Lang Tian tentu saja terus menyempurnakan pengobatan siang dan malam. Longgi tinggal di ruang alkimia Lang Tian bersama Qiu Qiu, menyerap pil guntur tingkat awal tingkat 6, yang sekarang dianggap tingkat rendah baginya. Hanya King Mu'er yang menemani Xiaoyan setiap hari.
Ia telah berubah menjadi lebih dewasa. Tidak lagi cerewet dan suka bermain seperti sebelumnya. Juga tidak mengamuk seperti sebelumnya. Ia hanya diam di sisi Xiaoyan, membuatnya merasa tidak sendirian. Segalanya tampak teratur. Segalanya tampak damai. Namun atmosfer yang menyesakkan masih menyelimuti Xiao Mansion, merasuki hati setiap orang. Setahun berlalu dan di tahun berlima, di hari yang cerah dan berangin, burung murai berkicau riang dari dahan-dahan. Xian berjalan ke jendela ruang tamu dan menatap bunga-bunga yang sedang mekar. Meskipun ia merasa terkekang dan hampir meledak kapan saja, dia merasakan gelombang kegembiraan yang tiba-tiba. Ia menoleh ke King Mu'er yang duduk di sana dengan linglung. Mu'er, bukankah Anda suka bunga? Ayo kita makan. Panaskan sepanci anggur dan pergi ke pavilion di tepi danau untuk makan. Minum sambil mengagumi bunga-bunga kan? Tentu. Wajah King Mu'er langsung berseri-seri. Meskipun ia tidak suka minum dan mengagumi bunga di pavilion di tengah danau, jarang sekali Xian memiliki suasana hati yang begitu halus. Jadi bagaimana mungkin ia tidak berpura-pura sangat tertarik? Melompat berlari ke sisi Xiaoyan dan menggandeng lengan Xiaoyan. King Mu'er bertanya dengan nada bercanda. Apa yang ingin Anda makan dengan anggur ini? Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita minum Yuhuchun hari ini? Dosian Sui terlalu kuat. Baiklah, seperti kata Anda, ayo kita minum Yuhuchun. Xian menggaruk hidung King Mu'er. Soal makanan, bagaimana kalau sepiring kacang goreng kesukaan saya dan sepiring kacang fava rasa aneh kesukaan Anda? Iya. King Mu'er menegakkan kepalanya, menarik Xiaoyan dan hendak keluar. Tiba-tiba sebuah pesan datang dari luar pintu. Lapor, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Seseorang ingin bertemu saya? Xiaoyan merutkan kening dan bertanya. Siapa namanya? Untuk menjawab Tuan Muda Xiao, dia diam-diam memberitahu bahwa dia adalah Jing Wuchen. Namun saya pernah bertemu Jing Wuchen sebelumnya dan dia sama sekali bukan orang itu. Bukan orang itu? Apa maksudnya? Apakah ada yang menyamar sebagai Jing Wuchen? Seharusnya tidak. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hubungan Jing Wuchen dengan Xiao Mansion. Jadi siapa yang akan menyamar sebagai dia dan datang ke Xiao Mansion? Mungkinkah Jing Wuchen mengalami kecelakaan sebelum dia sempat mengirim pesan? Xian tiba-tiba menjadi gugup dan berkata dengan nada mendesak. Cepat, bawa orang itu masuk. Ya. Sesaat kemudian seseorang masuk ke aula. Bagaimana mungkin itu Jing Wuchen? Xiaoyan dan King Mu'er menatap pendatang baru itu, sama sekali tidak mengenalinya. Pria itu mengenakan setelan kain kasar berwarna biru pucat dan topi jerami besar. Wajahnya berlumuran minyak kuning dan hitam. Wajahnya yang jelas terlihat tidak setampan Jing Wuchen, terutama matanya yang keruh dan gelap, sama sekali tidak seperti mata Jing Wuchen yang seperti sedang berbicara dan berbentuk buah persik. Siapa Anda? Kenapa Anda berpura-pura menjadi Jing Wuchen? Tanya Xiaoyan tegas, namun dengan kekhawatiran yang mendalam, pria itu menyipitkan mata ke arah Xiaoyan, memperhatikan pengerutkan kening berulang kali, seolah mencapai batas kesabarannya. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Matanya yang keruh tiba-tiba berbinar. Xiaoyan dan King Mu'er tercengang. Suara itu memang Jing Wuchen dan matanya memancarkan pesonanya, tetapi penampilannya tetap bukan Jing Wuchen. Saat Xiaoyan dan King Mu'er menatapnya dengan curiga, pria itu melepas topi jeraminya, mengangkat pita biru pucat pusang yang diikatkan di pinggangnya, menyekanya di wajahnya, lalu tersenyum kepada Xiaoyan. Siapa lagi kalau bukan Jing Wuchen? Dengan Jing Wuchen di sini, dilema yang dihadapi Xiaoyan dan anggota Xiao Mansion dapat dipecahkan. King Mu'er sudah melompat kegirangan dan tanpa menunggu untuk bertanya tentang situasinya, ia langsung berkata, saya akan memberitahu mereka. Lalu berlari keluar. Xiaoyan juga sangat terkejut dan meninju bahu kiri Jing Wuchen. Anda hebat sekali, Jing Wuchen. Anda bahkan tidak mengirim pesan sebelum datang.
Jing Wuchen berpura-pura tidak tahan dan sengaja terhuyung selangkah, menutupi baunya dengan tangan dan berteriak berlebihan. Sialan, Anda sangat lemah. Saya bukan Bime, Nulok, dan yang lainnya. Saya tidak bisa menahan pukulan seperti itu dari Anda. Seorang bintang 7 tingkat menengah. Xuan tidak tersenyum atau marah dan meninju bau kanan Jing Wuchen lagi. Sudah, saya bilang berpura-pura. Coba saya lihat apa Anda bisa menahannya. Kalau Anda punya nyali, jatuhlah ke tanah dan tunjukkan pada saya. Sialan. Jing Wuchen mundur beberapa langkah, menahan tawa sambil menunjuk Xiaoyan dan berseru dengan marah. Apa Anda bosan sekali beberapa tahun terakhir ini di Xiao Mansion? Jika saya mengirimi Anda pesan duluan, bukankah Anda sudah siap menyambut saya? Apa Anda pikir para pengawas di luar Xiao Mansion itu cuma pamer? Bodoh. Dulu saya kira Anda lebih pintar dari Hundun Pume, Nulong, dan yang lainnya. Tapi saya tidak menyangka Anda lebih bodoh dari mereka. Xuan akhirnya mengerti bahwa Jing Wuchen datang diam-diam ke Xiao Mansion dengan penyamaran seperti itu, karena ia khawatir akan terungkap. Memang bagaimana mungkin kepala badan intelijen Xiao Mansion bisa begitu mudah terbongkar? Kekhawatiran samar bahwa sesuatu telah terjadi pada badan intelijen itu lenyap. Ia yakin peta yang tidak lengkap dan liontin giok berwajah hantu itu telah terletak. Ia merasa lega dan menertawakan ejekan Jing Wuchen. Tertawa? Kata Jing Wuchen dengan marah. Tidak mudah bagi saya untuk datang sejauh ini dan menerjang angin dan hujan untuk datang ke sini. Alih-alih membuatkan saya teh dan air untuk membasuh wajah kotor yang sepertinya sudah lama tak dicuci ini. Anda hanya tertawa. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.